Panji Rija Pauji. Waduh, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Waduh, gue alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa sih? Kerja saya itu alhamdulillah saya lulus dari SMA, saya daftar tentara saya. Waduh, santai di sini karena judulnya ngobrol santuy, jadi kita santuy-santuy di sini ya. Ya kita di sini pengen ngobrol gimana tentang pengalaman dari Panji aja. Sebagai tambahan, profesi apapun kita, jauh dekat kita berada, yang namanya teman itu tetaplah teman. Mantul banget, ini terbaik ini. Ini tiba-tiba ada quotes of the day ini. Berdasarkan pengalaman Boleh. saya, yang pertama itu fisik. Yang kedua, kita harus mempersiapkan mental. Oke. Yang ketiga akademik. Oke. Selama 5 tahun kan menjadi seorang tentara gitu, pastinya ada hal menarik yang nggak bisa dilupain oleh Panji gitu. Boleh dong di-share gitu, yang mungkin oh iya ya ini keinget banget nih, nggak bisa nih kalau dilupain gitu deh. Pengalaman saya yang paling saya ingat waktu penempatan. Oke. Waktu penempatan memang kita harus siap dimanapun berada kita harus siap. Tapi yang paling saya ingat itu ketika disebutkan nama, disebutkan tempat kita berdinas, dan tempat dinasnya itu Sorong, Papua Barat. Oh Tuhan, jauh sekali gitu kan. Itu memang tidak bisa saya lupakan. Tempat saya berdinas dengan tempat kelahiran saya itu sangat jauh sekali ternyata. Tapi kan kembali lagi, kita harus siap dimanapun. Justru dari situ, itu yang menjadi motivasi buat saya. Saya tinggal di Tasikmalaya, saya tinggal di Jawa Barat, tapi tempat saya berdinas, tempat saya mencari rezeki ada di sana, di Sorong kan, Papua Barat. Itu menjadi motivasi buat saya. Saya harus bisa, karena walaupun jauh, saya tetap menjadi kebanggaan orang tua saya. Itu yang menjadi motivasi buat saya. Karena walaupun saya jauh, walaupun saya berada di sana, orang tua saya tetap menjadi semangat dan motivasi saya. Dimanapun berada tetap yang paling saya ingat itu Tuhan, kedua orang tua. Jadi hal menariknya tuh saat dibacakan nama dan penempatan yang tiba-tiba gitu kan. Jauh dari kampung halaman gitu ya. Itu memang paling susah buat dilupakan. Bener sih, kebayang sih. Saya juga langsung pastinya kalau ada di posisi itu kagetnya minta ampun sih. Karena kan istilahnya kita biasanya lihat Papua itu, oh seperti ini Papua, oh jauh sekali Papua. Tapi alhamdulillah selama saya berdinas di sana, saya tidak pernah mendapatkan kesulitan apapun. Dan semoga selama di sana saya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, gitu kan. Itu yang selalu saya yang selalu menjadi doa saya. Yang intinya itu saya selalu meminta izin dan restu kepada orang tua. Tetap saya tidak pernah lupakan kedua orang tua, dan tidak akan mungkin saya lupakan perjuangan kedua orang tua. Betul sekali ya. Doa orang tua itu sangat, wah, gak ada nilainya bisa dibilang ya. Itu pasti kalian kalau udah ngomongin doa orang tua, insya Allah bakal dikabul gitu. Amin. Dari tadi ngomongin gak punya kesulitan atau bisa dihadapin nih kesulitan, pastinya nih ya, setiap orang kan punya titik terendah nih, punya momen dimana aduh kok aku tuh kayak gak semangat gini, terpuruk lah bisa dibilang. Nah, gimana sih caranya Panji ini buat bangkit lagi dari momen atau dari titik terendah ini gitu loh? Versi saya ini. Versi Panji dong, kan saya ngobrolnya sama Panji, bukan sama yang lain. Kalau saya
membangkitkan semangat, kan. Saya ingat lagi, balik lagi ke niat awal saya. Saya ingin menjadi tentara itu ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin mencari kerja. Sementara sekarang kan tahu sendiri, mungkin di zaman sekarang ini mencari kerja itu susah, sulit. Kembali lagi ke situ, ketika saya terpuruk, oh, saya masih punya kedua orang tua saya yang harus saya bahagiakan. Saya bersyukur saya sudah diberikan pekerjaan. Kenapa saya harus malas-malasan kalau begitu kan? Betul. Ketika sudah saya punya motivasi itu, saya sudah punya istilahnya rasa untuk membangkitkan kepercayaan diri saya kembali lagi semangat lagi. Kalau menurut saya, kita itu tidak boleh terpuruk terlalu lama. Terpuruk wajar, karena kita seorang insan manusia. Betul kan? sekali ya. Wajar kalau manusia merasakan terpuruk. Ya. Tetapi kita tidak boleh berlama-lama. Kembali lagi, kita harus ketika kita terpuruk, ketika kita senang, ingatlah itu semua rencana dari Tuhan. Ingat lagi kepada niat awal kita. Niat awal kita itu seperti apa? Jadi sebetulnya itu yang membuat saya menjadi motivasi begitu kan. Ketika saya terpuruk, saya bisa bangkit lagi. Itu yang menjadi motivasi buat saya. Oke, kita bisa ambil kesimpulan nih dari semua yang kata Panji ini katanya paparkan tadi. Pertama, orang tua ya. Pertama, orang tua yang bisa ngebangkitin semangat lagi. Kedua, kalian ingat tujuan dari kalian itu, tujuan awal kalian itu mau ngapain gitu. Karena itu yang benar-benar vital. Karena kan itu tujuan. Kalau kalian nggak punya tujuan, bingung dong Ya. nantinya ya. Jadi ingat lagi tujuan kalian itu apa. Terus ketiga, jangan berlarut-larut dari istilahnya kesedihan lah ya. Jangan berlarut-larut dong. Harus tetap bangkit. Dunia ini masih luas loh, masih bisa kalian mencari sesuatu gitu ya. Tidak hanya berkutik di pikiran kalian, di kesedihan kalian saja gitu kan ya. Waduh, ini sangat membangkitkan sekali nih motivasi dari Panji ya. Kita jadi membara lagi nih jadinya. Oke, selanjutnya nih terakhir aja dari saya sih ininya. Pastinya ada plan ke depan dong yang lagi disiapin atau yang pengen disiapkan gitu, pengen ada dari pikiran. Apakah boleh di-share gitu plan ke depannya? Kalau keinginan saya ke depan, saya ingin bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin membalas segala perjuangan kedua orang tua saya. Walaupun tidak akan pernah saya bisa membalas apa yang sudah orang tua perjuangkan dari mulai kita kecil sampai sekarang kita sudah mempunyai dunia sendiri. Tidak akan pernah bisa kita membalas. Dan semoga apa yang saya lakukan itu orang tua itu dapat menerima gitu kan, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan. Kedepannya ya semoga saya juga cepat berkeluarga gitu. Amin. Waduh, itu ya emang nggak dapat dipungkiri itu. Ya. Semuanya itu pasti pengen berkeluarga. Tapi ya semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana apa yang saya rencanakan. Amin. Kita doakan aja ya, semua planning yang Panji inginkan gitu ya, yang ingin lebih membahagiakan lagi kedua orang tuanya, terus ingin berkeluarga juga, terus mungkin planning yang belum bisa disebutkan di sini, semoga tercapai ya. Amin. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan. Waduh, kenapa nih? Waduh, kok jangan? Waduh. Begini. Oh maaf, sebelumnya mungkin dari pembicaraan kita ini Oke.
sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin ada dari rekan-rekan yang menonton, ada yang mungkin mengambil dari setiap perkataan saya, ada saya salah-salah bicara atau mungkin saya salah-salah kalimat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga tetap manusia. Lalu untuk selanjutnya sebetulnya cerita ini saya. Oke, cerita apa nih? Kayaknya Jadi, seru nih. Nah, begini. Saya pertama kan saya dapat DM kan? Iya, DM memang. Saya ke DM. Ditanya kan, bro mau nggak nih ngobrol santuy sama saya kan? Saya, maksudnya pertama saya malu. Oke. Maksudnya malu di sini. Aduh, saya ini bukan siapa-siapa gitu kan. Saya masih merasa, aduh, apakah bisa saya menjadi istilahnya narasumber kan? Apakah bisa atau enggak gitu kan? Saya sempat, aduh, insecure lah istilahnya. Ternyata ya seorang Panji bisa insecure Maksudnya juga. bener gitu kan. Aduh, saya ini apa sih? Saya ini siapa sih gitu kan? Kayak ngerti sih. Tapi kan setelah dijelaskan kayak begini ya mudah-mudahan gitu kan. Dari istilahnya ini tuh kita silaturahmi lah. Betul sekali itu sih. Dari silaturahmi ini semoga dapat hikmahnya. Amin. Rekan-rekan atau mungkin siapapun yang menonton bisa mengambil hikmahnya. Amin. Intinya ambil hikmah yang baiknya. Yang jeleknya ya tidak usah begitu kan. Betul sekali. Tapi saya ambil hikmahnya di sini yang mudah-mudahan ada rekan-rekan di situ yang termotivasi dari perjalanan hidup saya yang mungkin istilahnya menurut saya begitu-begitu aja gitu kan perjalanan hidup saya, tapi ya mudah-mudahan bisa memotivasi. Amin. Dan bisa menjadi berkah buat penonton sekalian. Amin. Oke. Nah, Apa nih? saya Tiba-tiba. ditanya tiba-tiba, loh kok kayak begini? Nah, saya cobalah lihat-lihat gitu kan. Oh selama ini ternyata yang punya channel yang sering tanya-tanya ke orang kan. Waduh, iya. Iya. Saya di situ mau ambil langkah. Loh, kalau kayak begini-begini aja ini kayaknya istilahnya kurang hidup lah gitu kan. kurang hidup kan. Nah, jadi biar hidup, saya di sini oke lah. Tadi saya sudah dikasih pertanyaan Oke. begitu banyak kan. Oke. Sekarang giliran saya yang mau bertanya. Waduh, kok saya jadi ditembak nih di channel sendiri nih. Waduh, bahaya. Ya kan istilahnya Ya, saling tembak menembak lah begitu. bertukar lah ya. Bukan selama ini ya mungkin sudah lama juga kita tidak pernah bertemu. Sekali. Dulu mungkin waktu sekolah saja kita sering bertemu. Sekarang kita sudah kayak begini sangat susah untuk bertemu. Saya juga mau tahu. Oke, apa nih? Apa nih? Kok deg-degan ya? Tiba-tiba jantung itu. Saya mau tahu kan selama ini begitu kan. Oke. Kesibukan dari Lutfi sendiri apa? Oke, gitu kan. kalau kesibukan ya bisa dibilang ya begini sih, kita bikin konten aja nih kalau saya tuh ya. Karena bisa dibilang saya tuh orangnya tuh suka istilahnya menciptakan gitu, susah kalau nggak nyiptain tuh gitu, gondok di pikiran gitu nih. Makanya dari dulu juga mungkin emang kebiasaan dari lingkungan juga mungkin, atau memang saya tuh menemukan lingkungan yang benar-benar saya suka gitu, kayak istilahnya bisa dibilang seni ya. Ini kan masuknya ke seni juga karena kan dari dulu juga mungkin dari bisa dibilang kecil sih. Saya dari SD juga udah masuk ke dunia seni, tapi bukan seni yang begini ya. Dulu itu kan masuknya ke musik. Nah, beriringnya waktu, oh ternyata emang lingkungan saya tuh sangat-sangat mempengaruhi saya untuk berpikirnya tuh ke otak kanan gitu. Ya kalau misalnya menciptakan tuh kan atau berkreasi itu kan pastinya otak kanan yang bekerja lebih banyak gitu. Nah, mungkin dari situ juga oh ya balik lagi ke kesibukan saya ya ini sekarang bikin konten, terus ya ngedit mungkin ya, karena kalau dibilang kalau bikin konten ini kan pasti ada di belakang-belakangnya ya, kayak shootnya ini, kayak recordnya ini kan, terus ngedit, belum lagi upload dan lain-lain gitu ya. Jadi istilahnya saya di sini ya masih nge-YouTube aja gitu sebagai bisa dibilang konten kreator mungkin ya sedikit karena belum se-expert itu sih saya juga gitu loh.
Berarti intinya itu jangan terlalu berpatok kepada hal-hal yang harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, jangan. Tapi kan mungkin Lutfi itu pengennya kita itu terbuka gitu kan wawasannya gitu kan. Saya cukup ya istilahnya saya cukup bangga lah. Waduh, makasih banget. Ini bangga ke siapa nih? Ya ke saya, alhamdulillah. Makasih bang. Kirain bangga ke apanya gitu. ya maksudnya ada keinginan gitu kan. Iya. Jadi keinginannya itu terlaksana gitu kan. Mudah-mudahan kan. Ya dari setiap perjuangan itu kan pasti kita harus memikirkannya itu kesulitannya dulu gitu kan. Mikir ke tidak enaknya dulu. Nah, baru itu. kita mikir ke enaknya. Nah, itu. Jadi, Karena tidak ada perjuangan yang tiba-tiba muncul di atas gitu kan. Kita harus memulai dari bawah. Mudah-mudahan lah apa yang mungkin Lutfi cita-citakan, apa yang Lutfi inginkan juga bisa terlaksana. amin amin. Waduh, kirain tuh mau nembak apa gitu saya tuh. Enggak, soalnya selama ini kan saya jadi pengen tahu gitu kan kesibukannya selama ini apa gitu. Aduh, jadi baru kali ini loh saya ditanya oleh bintang tamu saya loh. Baru kali ini loh. Jangan sebut bintang tamu juga. Apa dong? Kan ini. Intinya itu kita di sini sharing. Oke. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil gitu kan. Iya. Itu sih yang itu balik lagi ke channel saya sih. Karena kan istilahnya channel saya tuh begini ya. Bisa dibilang kalau dilihat-lihat gitu dari kontennya juga ya banyak sekali menampilkan narasumber atau ya orang-orang hebat gitu yang ada di dalam dunianya gitu. Maksudnya dunianya itu profesinya gitu. Karena saya di sini ngangkat profesi ya karena Biar jadi motivasi buat orang. nah gitu kan banyak orang mungkin yang bisa dibilang insecure karena dia gak percaya diri atau dia gak bisa nyiptain sesuatu atau dia stuck pada hidupnya itu gitu. Nah di sini saya buat konten ini karena ingin mengenalkan gitu banyak kok profesi yang sebenarnya kalian bisa jalanin gitu. Mungkin dengan konten ini profesi yang saya ya istilahnya yang saya hadirkan di konten ini di channel YouTube saya, kalian ada yang sefrekuensi lah istilahnya ya, satu jalur lah dengan pikiran kalian. Nah, membuka pikiran kalian yang tadinya stuck gitu ya, yang tadinya stuck gak bisa kemana-mana, tiba-tiba nonton channel saya ya bisa terpecahkan gitu masalah di otak kalian gitu. Nah itu sih. Mudah-mudahan intinya itu Membuka jalan. nah gitu. Intinya semoga niat-niat baik dari Lutfi itu bisa sampai ke rekan-rekan yang menonton. Amin. Saya juga mau tambahkan ini, Pi. Oke, boleh. Saya tambahkan. Boleh, sangat boleh. Saya tambahkan intinya itu kita jangan memandang seseorang itu dari profesinya. Betul. Jangan memandang seseorang dari kerjanya seperti apa, terus latar pendidikannya seperti apa. Karena menurut saya dimanapun dia dan siapapun dia, kalau dia memang sudah jadi orang dan memang sudah rezeki dan jalan dari Tuhan, itu kita tidak bisa memungkiri. Jadi yang intinya itu berdoa dan berusaha. Wah itu sih yang paling penting, betul sekali sih, nggak ada salahnya. Karena di dunia ini ya kuncinya itu sebenarnya doa kalian yang akan menggiring hidup kalian gitu. Sama satu lagi, muliakan orang tua. Nah, itu sih itu ya yang paling penting. Jadi 3 ya, orang tua, doa dan berusaha. Yang keempatnya Apa? pasangan. Waduh. Jadi lari-lari nyepet kemana nih? Oke, karena emang pasangan itu nantinya bakal jadi keluarga kita juga. Amin. Yang mengisi hidup kita nih nantinya gitu ya. Sampai ya bisa dibilang akhir dari hidup kita gitu ya. Jadi gitu ya. Mungkin cukup sekian berarti ya. Bisa? Oke, cukup sekian. Terima kasih banget Pak Ji udah mau main ke channel saya ya, udah mau
saya juga terima kasih nih saya sudah diundang. Oke, terima kasih banget pokoknya Panji udah mau main ke channel saya. Mohon maaf jika saya nih pertanyaan saya agak-agak kurang berkenan gitu sama Panji gitu. Mungkin ada perkataan saya juga yang aduh kenapa sih si Lutfi gini gitu, takutnya gitu ya, maaf banget. Tapi saya juga di sini kan tadi saya ucapkan maaf. Mungkin dari jawaban-jawaban saya ada yang salah kata atau salah kalimat, itu saya mohon maaf karena kembali lagi kita sebagai manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Dan dari obrolan kita ini Pi, kesimpulan yang saya ambil, apapun kita, siapapun kita harus berusaha, kita harus lebih berusaha lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita terpuruk, ketika kita susah, jangan pernah lupakan niat awal kita untuk mengejar tujuan kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita susah, jangan pernah lupakan masih ada kedua orang tua yang patut kita banggakan, patut kita bahagiakan. Masih ada Tuhan yang patut kita harus percaya bahwa hakikat dari Tuhan itu atau takdir dari Tuhan itu atau mungkin jalan dari Tuhan itu ada. Kita tidak boleh terpuruk terlalu lama, tidak boleh kita istilahnya merasa Insecure terus. minder atau apa tuh, kita tidak boleh merasakan seperti itu. Kita tetap harus berjuang. Kita yakin bahwa kita bisa melampaui diri kita sendiri. Jangan berpatokan kepada orang lain. Kita harus mempunyai patokan kepada diri kita sendiri. Kira-kira diri kita ini bisa atau enggak, mampu atau enggak. Kalau kita bisa melampaui apa yang diri kita bilang tidak, berarti itu kita sudah berhasil. Mungkin itu saja, Pi. Oke. Balik lagi ya, karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Oke, kesimpulannya, wow, sangat mengena sekali ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe dong. Kalau udah nonton masa gak subscribe gitu ya. Oke, terima kasih ya Panji. Terima kasih. Oke, siap, bye.